Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari tuduhan hasil Caniago bahwa Arteria Dahlan cucu PKI. Sumber saya dari YouTube. Jadi hasil Caniago ini telah menuduh bahwa Arteria Dahlan adalah cucu PKI katanya sebagai pendiri Partai Komunis di Sumatera Barat yang pertama kali katanya. Jadi itulah hasil Caniago ini membesar-besarkan masalah PKI dan perbedaan agama dalam dunia politik. Terkait dengan Arteria Dahlan, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi yang saya lihat dibesar-besarkan masalah agama, masalah PKI dan sebagainya. Pernyataan hasil Caniago sebenarnya sudah dibantah Arteria Dahlan bahwa keluarganya Arteria Dahlan tidak ada yang PKI. Sebenarnya pernyataan hasil Caniago tersebut tidak perlu disampaikan karena masalah PKI sudah dilarang berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 bahwa Partai Komunis tidak boleh lagi di Indonesia ini, tetapi masih dibesar-besarkan. Apakah tujuannya untuk menjatuhkan Arteria Dahlan dari sudut politik supaya dimanapun dia tidak diterima. Itu padahal masalah tersebut sebenarnya sudah masalah biasa, tetapi masih dibawa masalah PKI dan juga masalah agama, perbedaan agama di tengah-tengah masyarakat. Kalau saya melihat hasil Caniago ini termasuk kelompok pendukung politik identitas yang selalu mempermasalahkan perbedaan agama, padahal hal ini bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena saya lihat dia sebagai pendukung daripada politik identitas ini, dapat kita lihat dalam faktanya Sumatera Barat pendukung daripada politik identitas ini, yaitu adanya Injil berbahasa Minang di YouTube, dan Gubernur Sumatera Barat minta kepada pengelola YouTube supaya dicabut, katanya tidak baik karena di Minang itu berdasarkan daripada agama dan adat sangat kuat katanya. Hal itulah menurut dia sehingga dia mengajukan permintaan, padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan. Itu bertentangan dengan Undang Dasar 45, karena dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas disebut kebebasan menganut agama. Agama apapun seseorang itu bisa menganutnya. Seperti di Sumatera Barat, karena mungkin di sana sudah ada yang beragama Kristen, sehingga ada Injil yang berbahasa Minang. Hal itu harus dibiarkan, tidak boleh dilarang. Dan itulah sebagai negara kita berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara ini. Tidak boleh dilarang dan harus diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menganut salah satu agama yang ada di Indonesia ini. Karena agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Terserah warga masyarakat Minangkabau mau memilih agama yang mana yang mau dipeluk, terserahnya. Tidak boleh pemerintah gubernur melarangnya. Dan juga saya lihat daripada pendukung daripada sini hasil Caniago ini juga dia harus berpikir tidak boleh membawa politik identitas dalam bernegara, karena politik identitas itu adalah membeda-bedakan agama yang lain. Dia terlalu menonjolkan agama tertentu, sedangkan agama yang lain dianggapnya kurang baik. Itu yang saya lihat. Yang kedua, ada katanya sudah selama 2 tahun tidak boleh merayakan Natal di kota Sumatera Barat ini. Di kota Padang tidak boleh merayakannya karena mungkin itu tidak dikehendaki oleh masyarakat setempat. Demikian juga katanya tidak boleh menjual tanah kepada orang Kristen. Hal ini kan sangat tidak baik. Apalagi ada lagi saya dengar
bahwa kalau ada orang Kristen yang mati di Padang, tidak boleh dikubur di kota Padang, di daerah Padang, Sumatera Barat, harus dibawa keluar dari Sumatera Barat. Hal ini kan sangat menyakitkan ini. Masa orang meninggal di sana kalau harus dibawa pulang ke kampung halamannya? Padahal negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada bedanya dimanapun kita hidup dan mati. Sama saja tergantung di mana kita hidup mencari hak makan. Yaitu saya lihat masih dipelihara terus politik identitasi Kota Padang, termasuk gubernurnya. Seharusnya gubernur itu perlu dituntut itu ke polisi atau ke peradilan tata usaha negara supaya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah tidak benar. Perlu dituntut. Kalau tidak dituntut nanti begitu saja, itu akan berulang-ulang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi harapan saya, masyarakat tertentu supaya melaporkan daripada gubernur Sumatera Barat ini kepada polisi atau menggugatnya ke peradilan tata usaha negara untuk diketahui bahwa perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, adanya kebebasan memeluk agama, dan hal itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan negara, sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.